Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Maaf ya ibu-ibu, Mas Bedu, Ipa hari ini kurang fokus soalnya lagi lapar. Nanti habis ini traktir Ipa bakso dong Mas Bedu. Masa tuh traktir bakso? Ya iyalah, masa ditraktir bakso doang gitu amat. Belum beli bakso? Iya, beli bakso nanti habis ini. Nggak punya uang? Iya. Terus aku yang bayarin? Iya. Kamu istri aku bukan? Yo ilo, maksudnya traktir temen gitu, traktir. Jangan membuka sesuatu yang dilarang. Awalnya traktir, lama-lama beliin, lama-lama buat hadiah. Bakso doang Mas Bedu, ya iya pelit banget. Bukan masalah pelit, aku menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bilang aja Mas Bedu tuh pelit, pasti istrinya juga nggak dikasih nafkah tuh. Yuh. Istri gak kasih nafkah, anak apa 3? Gimana kalau dikasih nafkah? Makanya traktir teman. Ya mungkin lah, pasti aku kasih nafkah. Lahir dan batin aku nafkahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafkah apaan sih? Iya, tiba-tiba Ini mah. Ih, biru, Bo. Biru, Bo. Mah, IP masa bisa-bisanya, mah. Menuduh-nuduh tidak menafkahi istri, mah. Padahal? Lah, kalau nggak dinafkahin, mah anak nggak mungkin sampai 2, sampai 3 gini, mah mau 3 nih, mah. Oke. Masalahnya. Jadi masalahnya tentang nafkah istri. Iya, sangkanya belum nggak nafkahin istri. Nih, dengerin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nafkah istri. Ada istri, ada suami. Dalam sebuah keluarga, bagaimana sih posisi yang namanya suami, yang namanya istri? Selalu kembali kepada Al-Quran. Anda silahkan lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan yang laki-laki daripada yang perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Sebagian gitu loh. Karena suami wajib memberikan nafkah dengan istrinya. Ketika seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan istrinya, ada ijab qabul. Ijab dari wali pihak perempuan, qabul adalah calon pengantin laki-laki. Begitu ijab, saya nikahkan engkau dengan anak saya Anu bin Anu, mas kawin sekian, tunai dikedat. Kata yang cowok, saya terima nikahnya si Anu bin Anu dengan mas kawin sekian, tunai. Ketika sudah ada ijab qabul, anak perempuan yang kemarin tanggung jawab ayahnya berpindah kepada suami. Tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan berpindah kepada suaminya. Jadi tadi Allah mengatakan dalam sebuah keluarga suami adalah kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami pun punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Bahkan ketika laki-laki menikahi seorang perempuan, ada kewajiban laki-laki memberikan mahar. Iya kan, Bu? Anda lihat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Hendak ya para suami memberikan mahar kepada istrinya sesuai kemampuan suami, bukan paksaan. Sesuai kemampuan suami. Nah, suami wajib berikan sebagai rezekinya. Di kita banyak istri yang tidak ngerti Al-Quran, ngaku Islam, Yasin, tahlil, apal, pakai kudungan. Uang gaji suami diambil, uang insentif diambil, uang SPJ diambil, uang transport diambil, uang makan diambil, uang naon deui? Uang bensin, uang segala diambil. Ini perempuan yang tidak tahu posisi siapa dia sesungguhnya. Kenapa
Dalam ayat ini Allah mengatakan suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Buat apa yang sebagian? Nah, kembali lihat Al-Quran. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Napakah yang terbaik hendaknya diberikan kepada orang tua? Orang tua yang nyari duit, maknya, keluarga dekat, kakaknya, adiknya yang perempuan kalau miskin, tuh para suami. Baru anak yatim. Jadi bini jangan rakus, jangan serakah, semua diambil. Uang suami, uang saya, uang saya, uang saya. Kata siapa? Kakus amat jadi bini, makanya ngaji yang pada bener. Laki lu mandi, dikorek-korek dompet. Nah, yang ketawa kenceng aku. Ada yang begitu? Ada. Ngacu? Mana orangnya tuh? Mana? Masya Allah, Bu. Bagaimana ketentuan Allah memberikan nafkah kepada istrinya? Anda lihat surat At-Tolak ayat 7. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Aman qudira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah. At-Tolak ayat 7. Hendaklah para suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau suami Anda orang kaya, ngasih duitnya yang banyak dong. Kalau Anda rezekinya sedikit, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak maksa, sesuai kemampuan. Jadi istri, kalau suami ngasih sekian, emang lihat situasi, gajinya berapa suami Anda, bersyukur. Nih jadi bini ngomel mulu, heran dapat kemana nih duit cuman segini. Makanya jadi perempuan jangan minta laki doang, nyari duit. Rugi loh kalau perempuan ngomel mulu. Hadis Nabi mengatakan, Rasulullah bilang, wahai para sahabat, nanti di yaumil akhir banyak perempuan yang masuk neraka. Kenapa mereka? Mereka kufur. Apa kufur sama Allah? Tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Perempuan tadi tidak bersyukur, mereka tempatnya neraka. Hati-hati. Makanya alhamdulillah dikasih nafkah. Emang itu kemampuan suami Anda. Oleh karena itu para suami punya kewajiban berikan nafkah. Anda lihat dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, hakul bar'ati ala jauji ayut imaha idat am wa yaksuha idak tasa wa dribul wajha wa la yuqabbihu wa la yahjuru bila wa la yahruju ila fil bait. Rasul mengatakan kewajiban suami buat istrinya ada 5. 1. Suami wajib berikan makan kepada istrinya sesuai yang dimakan suami. 2. Suami kewajiban memberikan pakaian sesuai yang dipakai suami. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Suami tidak boleh menghina, mengejek istrinya. Suami tidak boleh meninggalkan istri kecuali di dalam rumah. Maksudnya kalau ribut berantem pun ini kewajiban. Suami makanan enak, istri kasih makan enak. Kalau dibeli seekor ayam, suami makan dada, istri makan paha. Suami makan paha ayam, istri makan dada. Benar. Yang salah mana? Suami makan dada paha, bininya cuma ceker doang sama leher. Kecuali kalau istrinya nggak doyan dada, nggak doyan paha, doyan ceker doang sama leher. Bu, doyan dada ayam? Pahanya doyan? Ceker sama leher doyan? Doyan. Sian deh lo. Nggak kebagian. Bininya rakus apa juga diembat. Ya Allah, Rabbi ya Karim, astagfirullahaladzim, jadi bini rakus amat. Jadi harus sesuai yang dimakan suami. Pantesan tampang pada rakus, sampai kaki ayam dimakan kayak gue gitu. 2. Suami punya kewajiban berikan bahan pakaian sesuai yang dipakai suami. Kalau suami beli baju 200.000, istri 200.000. Suami 300.000, istri 300.000. Yang salah mana? Suami beli baju 200.000, istrinya cuma dikasih jang cebanci. Sekali nyuci dower. Tapi saya lihat lebih mahal baju ibu istrinya daripada suaminya. Saya tahu harga baju Anda. Dari motifnya, bordingnya tahu. Wah, orang tukang baju seumur-umur. Apal saya udah. Jadi bordingnya, motifnya apa, dari gayanya apa. Bu, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Kenapa mukul?
Wallati tahofuna nusujahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. An-Nisa 34. Kalau kalian para suami takut istri kalian berbuat nusuz, nasihati dia. Nggak mempan, pisah rancang. Nggak mempan boleh dipukul, tapi bukan untuk menyakiti. Yang keempat, suami tidak boleh menghina istrinya, memanggil dengan panggilan buruk. Yang nomor 5, suami punya kewajiban, hati-hati Anda para suami, jangan meninggalkan rumah. Kalau ribut tetap bertahan di rumah, di luar banyak cewek penggoda. Ya, kalau ribut di rumah aja Bu. Kalau bisa jangan sampai keluar kamar ya Ma ya, di dalam kamar aja. Maksudnya begini, kalau lagi akur kan tidur bareng, makan bareng, mandi bareng, nonton TV bareng-bareng, nempel kayak perangkok. Iya. Begitu berantem, suami kabur keluar rumah. Di luar rumah banyak cewek penggoda. Hati-hati Bu. Iya. Godain kita dong. Udah tahu punya bini, jadikan aku yang kedua. Hati-hati loh Anda. Bu. Istri kalau berantem sama suami bertahan di rumah. Betul. Kalau istri kabur lagi berantem sama suami, kata suami, gue mau ngusir kagak, nyari serep. Saya tanya, mau diserepin? Enggak. Enggak. Ada Bu, nanti kita lanjutin lagi. Udah serapin, ban dalam kalian serapin. Tidak kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Uang nafkah. Mah, Ipa jadi ingat satu kejadian waktu itu, ada istri marah sama suaminya karena suaminya itu pindah pekerjaan. Pekerjaan yang pertamanya itu gajinya 5 juta mah. Terus pas pekerjaan barunya itu gajinya cuma 3 juta. Nah, dari situ mereka berantem terus mah. Karena istrinya, gara-gara duit? Iya, istrinya jadi kagok gitu untuk belanjain uang itu gitu mah. Makanya jadi bini jangan hanya minta sama suami. Tuh lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irirah. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i, menapaktilasi perbuatan siapakah kita? Siti Hajar. Itu 3.600 tahun yang lampau. Perempuan yang bernama Hajar ketika suaminya pergi meninggalkan dia ke Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah, dia baru melahirkan, susu kering, perbekalan minum sudah habis, dirinya aus, anaknya aus. Perempuan yang bernama Hajar gak hanya ribut, tapi dia berusaha bekerja, lari ke Sofa gagal, lari ke Marwa 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Makanya jadi bini jangan hanya minta, siapa tahu suaminya punya alasan tertentu. Coba Ipah lihat lagi dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka aila fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Sejarah mengabarkan kepada kita Siti Khadijah istri Rasul, dan Rasul sendiri lebih kayaan istrinya. Dia seorang pengusaha yang hebat, yang berhasil, yang kaya raya, yang ekspor impor. Saat itu 14 abad yang lampau, ke Sam, ke Palestina, ke Iran, ke Irak dan seterusnya. Bahkan Rasul pun merupakan seorang pegawai di antara mereka. Tuh, artinya perempuannya minta nyari duit. Nyari duit ya mah. Iya. Buat yang lain-lain, buat tambahan. Buat kebutuhan kita. Oke. Kecuali kalau suaminya nggak kerja, itu yang salah. Nah, kalau suaminya memang penghasilannya lebih kecil daripada istrinya gitu mah, terus akhirnya malah suaminya yang dikasih nafkah sama istrinya, itu bagaimana itu mah? Nggak masalah kalau ridho. Itu kan yang Ad-Duha yang 8 tadi begitu, lo kagak dengerin. Dengerin mah. Yang istri Rasul lebih kaya daripada Rasul Muhammad, lebih kekayaannya. Iya. Jadi itu kalau dari suami ke istri kan jatuhnya nafkah. Ya. Kalau dari istri ke suami sedekah. Pahalanya lebih gede daripada nafkah. Jadi suami malu gengsi dong mau disedekahin sama istri mah. Makanya jangan belagu kalau udah tahu begitu mau jadi laki. Iya, tapi kalau orang yang ngerti agama sehebat bagaimanapun kita perempuan tetap pulang hargai suami. Suami kepala keluarga. Kita perempuan lebih terkenal, suami tidak pulang ke rumah hargai suami. Kita perempuan jabatan lebih tinggi daripada suami, pulang ke rumah hargai suami. Kita perempuan penghasilan lebih banyak, tetap pulang ke rumah hargai suami.
Jangan sombong, rumah gue, mobil gue, kebun sebelah gue. Lu jadi laki apa? Di depan kita boleh jadi itu laki, diem karena iya di belakang kita tidak mustahil suami Anda cari perempuan lain yang akan menghargai dirinya. Karena suami fitrahnya kepala keluarga, jangan GR loh. Ketika seorang meninggal dunia, yang pertama dinilai oleh Allah dari seseorang nafkah buat keluarganya. Iya. Kalau nafkah keluarganya baik, nilai-nilai yang lain baik. Hadis Nabi yang lain mengatakan, bukan seorang laki-laki gagah dan jantan kalau dia memberikan nafkah buat dirinya banyak, buat anak istrinya koret. Kan banyak suami yang begitu. Banyak mah. Dia royal, pakai baju, beli mobil, segala macam, spion mahal dibeli, pelek mahal dibeli, bininya pakai daster butut. Itu yang salah. Jadi kalau nafkah tuh uang gaji suami nggak harus semuanya dikasih ke istri ya, Ma ya? Kalau tergantung gajinya. Berapa gajinya dulu? Misalkan gajinya 10 lah. 10 apa? 10 koma. 10 koma apa? 10 miliar ya Allah. Berapa? Ya, anggap aja 100, misalkan 100. Ya, 100 juta. Iya, misalkan. Ibu, lu bingung dia ngitungnya, nggak 100, 10 deh, balik lagi Aku aja 100, balik kaget, lagi. Bu. 10 dah, 10 juta. Jangan songong, Mama Ya, ya. ngitungnya. 10 Bu. 10 Oke. juta. Saya Misalnya. Iya, malah saya kurangin Bu ya. Itu 10. suaminya uangnya 10 juta. Iya. Hitung dah. Iya dah. Dalam 1 bulan listrik, bayaran anak sekolah, telepon sabaraha, beli gas berapa tabung, beli beras berapa karung, gula, telur dan seterusnya sekian. Kira-kira misalnya 7,5 juta. Suami kasih dia tuh bini buat ongkos 8 juta. Iya. 2 juta suami kantongin, kasih emaknya sini, gue minta emak lo. Ini mah 2 juta. Ya, Tinggal gope. Tinggal gope kan udah 2 juta Ya setengah. udah buat lo ongkos kan. Tuh, jadi anaknya tahu diri, tanpa emaknya kamu bukan siapa-siapa. Iya, bener, Begitu. Besoknya pas habis minta lagi. Mah, duit yang tadi kemarin habis, Pak. Nih, Tapi ada yang kayak gitu ya, Pak? banyak. Kita mah, maaf, apa yang beliau lakukan sering terjadi. Jangan marah. Kita berpikir boleh jadi anak kita rezekinya masih melalui kita. Kenapa tidak? Apa kita tega kalau anak-anak kita susah sementara kita punya duit? Kalau saya nggak bisa, tapi nggak tahu kalau Anda. Tadi buat apa 1 juta? 2 juta setengah. Kan 2 juta kasih Mama. Iya. 500 habis buat bensin. Mau berangkat lagi bensin habis. Minta sama Mama boleh dulu. Nih, tuh. 3 juta. Lebih, Mah. Orang tua lebih sayang kepada anaknya. Makanya anak tahu diri doain orang tua biar barokah banyak terjadi. Gope-gope nih. Seperti itu ya, Pak ya. Iya. Seperti, oke, jelas bahwa laki-laki memang kadang masih ada rezekinya melalui ibunya. Makanya saya suka kepikiran makan ibu udah gak ada. Jadi kayaknya pengen banget gitu, Pak. Deh, Mama gantiin ibuku. Mama Kalau udah habis kaya gaji. banget. Mama aja udah jodoh kayaknya puluhan juta ke orang-orang. Ya Allah. Masa masih yang saya kasih juga. Mama mau gudeg aja deh. Pokoknya gudeg kamu makan dan Ya, nice. ya. Kereceknya yang ada kacangnya. Ada, tenang aja mah. Paling enak ntar saya bilang. Sama kapal selam kan Mama? Oh iya, kapal selam. Jangan bareng. Jangan bareng. Kalau sekarang kerecek, besok kapal Kapal selam. selam. Ntar kereceknya dimasukin kapal selam jalan. Iya. Kaget ya. Bagus nih, Ma. Yang mau menafkahi, iya kalau misalkan nafkah nih, Ma. Tapi bukan cuma 1 nih, Ma. Ada 2 itu. Bagaimana sih cara menafkahi untuk yang kedua? Sesuai kebutuhan. Istri yang pertama anaknya lagi kuliah. Iya. Istri yang kedua anaknya SMA. Istri yang ketiga SMP. Istri yang keempat belum punya anak. Misalnya, Ibu yang geleng-geleng, pertama Pak. dengerin Ya, dulu. Iya, dengerin Yang dulu, Bu. pertama kasih 15 juta. Yang kedua 10 juta. Yang ketiga 8 juta. Yang terakhir belum beranak 2 juta. Gaji 10 juta mau 2. Oh, dari mana? Kasih makan. Mikir jadi laki. Dari laki. Anda laki Mas Bedu. Oh iya. Saya lupa. Makanya dinarun anfaqtahu ala masakin, dinarun anfaqtahu ala raqabah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha adam alladhi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang kalian belanjakan untuk fakir miskin,
1 dinar yang kamu belanjakan memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu belanjakan buat di jalan Allah, 1 dinar yang diberikan kepada keluarga, yang paling tinggi nilai dari 4 tadi yang diberikan kepada keluarga. Artinya salah kalau suami nyumbang orang banyak, bininya kelaparan. Salah untuk para lelaki, utamakan istri dan juga keluarga dan anak-anak. Oke, baru kepada yang diajarkan tadi ya, Maya. Ya. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi. Silakan buat jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan Pertanyaannya. kepada Mama tentang nafkah. Uang nafkah, tentang uang nafkah. Tapi setelah ini ya Mas Bedu, ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah ibu-ibu, sekarang kesempatan ibu-ibu nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal uang nafkah. Pertanyaannya udah siap kan Bu? Sudah. Kayak ragu-ragu gitu. Tapi sebelum kita mulai tanya jawabnya, saya mau tes dulu semangatnya nih. Bu, galau Bu? Iya, jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Langsung saja kalau begitu bertanya kepada Mama Dede. Silahkan dari Siapa yang galau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Marlina dari Masjid Majelis Afalah Iya. dari Bandung. Bandung. Kalau Ma, Ada apa Bu? ini Ma, kalau suami bekerja tapi tidak memberi nafkah, Wow. bagaimana Ma? Suami siapa tuh? Suami saya. Maaf, boleh jadi 1, suaminya pelit. 2, kalau dibilang nggak tahu kewajiban, masa iya sih udah setelah itu nggak tahu kewajiban? Atau mungkin, maaf, istrinya punya penghasilan. Ibu kerja nggak? Enggak. Ibu hidup sehari-hari dari mana? Dari suami. Ya, berarti kan ngasih dong suami Bu. Kamu Santi. Ibu Santi, punten jawab dengan jujur. Iya. Ibu kerja apa tidak? Tidak Bu, tidak Ma. Anda hidup hari-hari makan, bayar telepon, bayar listrik dari siapa? Kadang dari suami tapi sedikit Ma. Oke. Sekarang saya ambil contoh, sampai 50% kebutuhan atau tidak? Tidak. Selama ini yang memenuhi kebutuhan Anda kekurangannya dari siapa? Cari utang. Bahaya ini. Bahaya Pak. Cari utang Pak. Kalau cari utang, maaf Bu Santi, kan yang namanya utang bayar. Enggak. Utang Bayar. bayar. Utang bayar. Kalau tiap bulan suami kurang, artinya utang, Minus terus. utang, Minus, utang, minus, utang. Kapan bayarnya? Itulah kesalahan kita. Jadi perempuan tidak mau bekerja dan berusaha. Kenapa nggak lihat Quran? Punten, jangan marah. Saya menjawab pertanyaan Anda. Yang saya khawatirkan kalau kita perempuan nggak bekerja, nggak punya penghasilan. 3, berapa Bu? 3. 1, kita perempuan tidak punya penghasilan. Suami kita baik, napakahnya cukup. Cukup. Namanya laki-laki, lihat yang montok, lihat yang bohai, selingkuh. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya di sini. Tapi kalau kita punya penghasilan, saya sudah melayani dengan baik veteran agama, tapi dia selingkuh, biarin dosa dia. Kita lebih tegar, punya duit. 1, bungkus. 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 2, 2. saya sebagai seorang istri tidak punya penghasilan. Suami baik, ngasih duitnya cukup. Takdir menentukan lain, setruk suami kita. Nyemplek. Iya apa iya? Iya. Kalau saya nggak punya penghasilan, tidak mustahil bininya ikut setruk. Tapi kalau kita punya penghasilan, alhamdulillah ya Allah, buat makan dengan keluarga cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. Bungkus. Bungkus. Ngerti? Ngerti. 2. 3. Habis 2 berapa? 3. 3. Pinter, gue juga tahu. Oh iya.
Itu gue juga tahu. 3. Yang ketiga, suami saya baik, sayang sama kita, ngasih duitnya cukup, kadang-kadang lebih, tapi umurnya pendek kayak suami saya. Tidak sedikit saya melihat perempuan suaminya terbujur kaku. Ayah, siapa yang nyekolahin anak-anak? Siapa yang ngasih makan? Udah tahu laki lu mati dimintain makan, mikir jadi perempuan nyari duit. Walaupun suami meninggal, rezeki bukan dari suami tapi dari Allah. Makanya perempuan nyari duit, lu badan pada gede minta doang. Marah? Enggak. Marah nggak? Enggak. Saya ngomong bener apa salah? Dengerin. Jualan uduk kek, Cakep. Nah, jualan gado-gado, Cakep. jualan nangon we, motong rambut, buka jahitan, bisa. Hari gini selama ada kemauan pasti ada jalan. Jangankan kita yang gede-gede, semut aja Ada rezekinya? rezekinya. Oke Bu Santi, Oke, Bu Santi. kata suami Bu Santi, syukurin. Bukan, maksud saya biar kita perempuan mikir, oke? Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa berantem kayak ini kalau nonton. Curang. Cerita ke mama ya, cerita ke mama kalau saya nggak ngasih nafkah. Saya bukan apa-apa, menyampaikan buat kita para perempuan. Makanya kita perempuan hidup jangan mengasihani diri sendiri. Mandiri. Robbana ma khalaqta hadza batila. Otak di atas, nafsu di bawah. Pakai otak, badan gede makan doyan, duit suka, makanan enak suka, baju bagus suka. Ngapain lu diem aja? Rugi umur kita, rugi usia kita, rugi waktu kita. Yuk manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Kalau kita banyak penghasilan, banyak yang kita tolongin. Fakir miskin, anak yatim, saudara kita, tetangga kita. No. Mulai aja dulu ya, Bu. Sih. Mau Bos ya, usaha Bu apa Santi aja, ya. mulai aja dulu. Yang penting usaha ya, Ma ya. Usaha. Pasti Yang akan ada penting jalannya. halal. Yang penting halal, itu dia. Ngelangkah dulu. Langkah dulu. Padahal memang start awalnya agak-agak susah, agak berat ya, Ma. Begitu. Begitu. Tapi selama ada kemauan, pasti ada jalan. Banyak jalan menuju Roma. Roma. Menuju Bandung. Iya, Bandung ya. Silakan jalan. selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irhamnah dari Majelis Taklim Musolah Al Barokah Taman Raya Rajek. Oke, Rajek. Jek. Galau nih mah. Ada apa Rajek? Mah, bagaimana hukumnya bila seorang suami itu mengungkit-ungkit sesuatu atau nafkah yang telah diberikan kepada kita, mah? Artinya suaminya pahalanya rontog. Tong. Bukan pakai K, pakai G. Rontog. Kol-kolah kubro. Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Seperti orang sedekah tapi ria, pamer, pengen dipuji orang. Jadi kata Allah, kalau suka diungkit-ungkit artinya pahalanya rontog. Oke, Rajeg. Cek. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puas ya, cek. Bahaya juga, hati-hati ya. Berarti suami walaupun tanpa sengaja, tanpa sadar mengungkit, kamu udah aku kasih ini. Aduh, bisa Bilang pahalanya rontog. Bisa rontog. Saking abisnya bukan pakai K, pakai G. Rontog. Rontog. Kol-kolak kubro. Rontog, belok kanan, lurus. Mentok. Kalau yang jalannya pendek kayak ayam, Entog. Aduh. kalau telur kata orang Sunda, Dong. Kalau ngeliat tetangga beli mobil, gondong. Iya. Sok, koneng. Sok, kamera. Koneng. Berem. bajuna koneng. Sok sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Nama saya Eni dari pengajian atau Majelis Taklim Al-Hikmah, Komplek Angkasa Pura, Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke, Cik Eni. Galau, Mah. Ada apa, Cik Eni? Begini, Mah, yang ingin saya tanyakan. Suami kan sudah memberi nafkah kepada kita sebagai istri ya. Nah, apakah kita sebagai istri perlu melaporkan atau memperinci apa-apa yang kita keluarkan dari hasil nafkah yang diberikan oleh suami? Sekali-kali boleh, tapi nggak usah tiap hari. Iya, iya. Karena walau bagaimanapun juga yang saya khawatir lakinya berhitungan sini kembalinya. Iya, iya. Akhirnya bulan besok dikasihnya di korting. Aduh. Benar nggak, Cek? Benar. Benar nggak, Cek Eni? Wah, kelebihan banyak nih gitu. Iya, ditarik lagi. Iya. Saya rasa nggak usah. Iya. Kecuali kalau kurang rinciannya kasih. Kalau lebih nggak usah. Tapi kan kita mau jujur gitu, Mama. Tapi kan kita mau jujur sama suami gitu. Jadi suami juga nggak curiga apa yang Iya, boleh. dikeluarkan gitu. Sekali-kali suami Cek Eni ajak ke pasar. Nah, Tiap hari ke pasar itu Sama suaminya? Iya, karena saya juga di rumah punya usaha gitu dan Iya, tenanawan. bagus. Tuh. Bagus. Itu bagus, Mah, memberikan laporan kepada suaminya. Ini aku beli Bagus. ini gitu. Cuman, punten, kalau suami Anda benar-benar suami yang tanggung jawab, nggak akan ditarik. Yang saya khawatir suami Anda berhitungan. Akhirnya bulan besok, Eni masih kelebihan nih. Sekarang gua korting. Di korting. Ya ada. Puas jawabannya Bu Eni ya? Puas banget. Iya, Bu siapa Santi. tadi? Bu siapa? Bu Santi. Bu Alna? Irhamna. Irhamna. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Ya Arhamar Rahimin. Irham. Enak Bu, didoain terus Bu ya. Mudah-mudahan pahala suami Ibu nggak rontok kok. Amin. Bu Santi, usaha Bu ya. Usaha ya. Untuk ganti suami yang lain. Ya, jangan kayak gitu Mas Bodo. Itu dia lagi kepikiran. Ya, Bu. Pokoknya mudah-mudahan suami Ibu berubah terus memberikan nafkah buat Ibu ya. Oke, baik jamaah, jangan kemana-mana dan juga ada di rumah. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang uang nafkah, serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, nafkah kewajiban seorang suami buat istrinya. Bahkan ketika laki-laki menikahi seorang perempuan, Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa soduqotihidadihlah. Hendaklah berikan nafkah kepada istri yang kalian cintai. Jadi dari sini awal suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Dengan yang pertama mahar. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan kalau seorang kepala keluarga tidak memberikan nafkah kepada istrinya, cukup dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memberikan nafkah? Hitungannya berapa? Sesuai kemampuan. Ana lihat At-Thalaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. At-Thalaq ayat 7. Hendaklah suami berikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau suami orang kaya, berikan sesuai kekayaannya. Kalau rezekinya sedikit, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai kadar kemampuan mereka, tidak memaksakan. Oleh karena itu, kalau para suami duitnya banyak tapi tidak memberikan nafkah kepada istrinya, di zaman Rasul dan seorang ibu yang bernama Hindun, boleh istri mencuri uang suaminya karena suaminya banyak uangnya tapi pelit dengan istrinya, hanya maaf cukup buat kebutuhan dapur, bukan buat berpoya-poya. Oleh karena itu, mudah-mudahan para suami yang mendengar acara ini agar mengerti bahwa Anda kepala keluarga wajib memberikan nafkah, rumah tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan. Itulah kewajiban seorang kepala keluarga.
Semoga Anda sadar, yang belum sadar bahwa ini merupakan kewajiban Anda dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena Rasul bersabda, yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat dari seorang laki-laki nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Kami bersyukur ya Allah kepadamu diberikan suami yang baik, yang sayang dengan keluarga, yang memberikan apakah dengan cukup buat keluarga kami. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, karena suami kami adalah suami yang setia, yang sayang kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan ketenangan batin buat kami semua. Berikan kebahagiaan, kesenangan dalam kami mengarungi rumah tangga ya Allah. Kepada orang-orang yang belum punya tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawabnya di apakah pada istrinya, bukakanlah hati mereka ya Allah. Biar mereka pada suami dibuka hatinya olehmu ya Allah, agar mereka sadar bahwa memberikan apakah kepada istri merupakan kewajiban darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan selama kita pada pagi hari ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan suami-suami ibu nih ya diberikan kelebihan rezeki, keluasan rezeki, sehingga bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk ibu dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih ya Ma buat ilmunya, Ma. Terima kasih ya, Ma. Ipe, Terima kasih Mas Pandu. Anda Bawi, terima kasih ya. Batiknya bagus banget. Dari siapa sih? Mas Kas. Baik, jamaah terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Bagi Anda yang ingin berkunjung seperti ibu-ibu yang di sini ya, untuk berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan Anda terlebih dahulu menghubungi informasi yang ada di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami ya di @rumahmamadede_tv1. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi dalam program yang sama di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.